Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu kembali dengan saya Pablo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini diberikan kemudahan segala urusannya dan dilindungi dari kesehatannya, agar Anda terhindar dari wabah yang melanda negara kita ini dan diberikan kemurahan rezeki, sehingga Anda dapat mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan Anda pengetahuan, dedikasi, edukasi seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana data Anda bisa di-approve dalam suatu platform pinjaman online. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Jika hidup sedang terpuruk, ada saat-saat di mana kehidupan seseorang berada di atas, tetapi juga di bawah. Ketika seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, akan merasa sangat terpuruk dan putus asa. Jika merasa sedang terpuruk, cobalah beberapa hal ini dalam hidupmu. 1. Bersyukurlah. Meski banyak hal-hal baik dalam hidupmu, meski kamu sekarang dalam situasi yang sulit, meratapi hidup akan membuat dirimu lebih tenggelam dalam jurang keputusasaan. Dengan banyak bersyukur, kita akan lebih mampu memahami hidup. 2. Berdoa. Dengan berdoa sejatinya akan membuat kita lebih tegar saat mengalami masalah-masalah hidup yang membebani kita. 3. Temukan harapan. Harapan merupakan cahaya bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan hidup. Dengan berharap, kita bakal lebih optimis dan mampu melihat peluang-peluang yang dapat membantu kita mengatasi semua rintangan dan beban yang membuat kita terpuruk. 4. Tidak berdiam diri. Sudah saatnya kamu untuk take action, untuk bertindak jika kamu mau keluar dari keterpurukanmu. Tidak meratapi masalah hidupmu. Lakukan langkah-langkah positif sekecil apapun itu setiap hari, agar lama-lama hidupmu juga makin membaik. Semoga hidup kita lebih baik. Amin. Juan Pablo. Buat sobat pinjol lovers, selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Mungkin dari kita berpikiran banyak data fresh yang selalu auto untuk kita. Sebelum kita mengajukan apa yang kita perlu cek atau settingkan di HP kita, ada beberapa tahap yang harus kita lalui, dan itu harus terkonektifikasi dan sinkron semua. Pertama, kita buka ke menu Playstore Anda. Pastikan Anda mempunyai Gmail utama yang aktif, yang segaris lurus semua yang dipakai tiap hari. Anda buka Playstore, kemudian Anda telusuri, Anda buka ke menu install, Anda menginstal apa aja, itu Anda bisa cek di situ. Dan pastikan dalam Anda menginstal sebuah aplikasi, pastikan aplikasi pinjaman online di situ tidak ada. Kalaupun ada, Anda bisa menghapusnya.
karena ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan Anda. Jangan sampai seperti ini yang terlalu banyak aplikasi pinjaman online yang mereka install. Ketika Anda menginstal terlalu banyak, motivasi Anda ketahuan dan bisa membuat data Anda menjadi rusak. Oleh karena itu, ada aplikasi-aplikasi yang berbau pinjaman online ini Anda hapus semua satu persatu. Pastikan ini semua clear, bersih. Yang berikutnya, kontak Anda. Kontak Anda juga harus terkonifikasi oleh Gmail utama Anda yang segaris lurus dengan yang Play Store tadi. Usahakan kontak Anda ini berisi nama orang tua, saudara, famili, rekan kerja, teman-teman, bahkan yang lain. Kalau untuk legal, Anda tidak usah khawatir, Anda tidak usah takut, karena legal ini cara penagihannya sesuai dengan prosedur OJK. Dia tidak sebarbar ilegal. Pastikan kontak Anda ini jumlahnya memenuhi syarat, berkisar antara 300 sampai 400-an. Itu untuk ilegal. Yang jadi pertanyaan Anda, apakah legal juga sebar data? Semua sebar data, tapi legal memiliki aturan yang membatasi mereka untuk penyebaran data. Mereka akan menghubungi kontak darurat Anda, bukan semua kontak. Dan mereka hanya menyebarkan tulisan penagihan Anda, bukan foto diri Anda. Yang berikutnya adalah galeri Anda. Galeri Anda harus disettingkan. Foto-foto yang berbau keluarga, diri Anda, bahkan aktivitas kerja Anda harus ada di dalam galeri tersebut. Dan galeri ini jumlahnya juga ada standar minimumnya. Bisa berkisar antara 100 sampai 200 yang mencakup semua ini. Yang berikutnya adalah kontak darurat. Kontak darurat ini sangat penting. Semakin dekat hubungan dengan Anda, semakin besar tingkat kelolosannya. Memang tidak semua aplikasi menghubungi Anda, tapi mereka kebanyakan memastikan apakah kontak ini aktif atau sebaliknya. Banyak kasus yang saya jumpai di lapangan, mereka memasukkan kontak darurat asal tanpa sebuah konfirmasi dari orang tersebut, dan bisa menyiasati dengan cara Anda konfirmasi ke kontak darurat tersebut. Yang ini sangat penting. Kebanyakan dari data fresh auto, karena di sini mungkin Anda saat ini tidak bekerja, atau mungkin Anda saat ini korban PHK. Anda pasti bingung. Sedangkan pinjaman online ini butuh orang-orang yang bekerja agar supaya bisa membayar pinjaman tersebut. Bisa masuk ke Google Map. Di situ ada lini masa. Lini masa adalah beberapa tempat yang Anda kunjungi satu hari, satu bulan, bahkan 1 tahun yang lalu. Semua kerekod di situ. Kalau Anda membuat suatu pekerjaan yang tidak nyata, apakah yang jadi pertanyaan adalah, apakah pekerjaan tersebut ada di lini masa Anda? Tempat yang Anda kunjungi, ketika tidak ada di lini masa tersebut, saya berani pastikan data Anda autol. Kalau Anda korban PHK, mendingan Anda tulis pekerjaan Anda yang lama, karena record lini masa pernah merekod tempat tersebut yang Anda kunjungi itu. Kemungkinan besar, dan saya sudah
coba cara seperti itu, bisa approve dan ACC di suatu pinjaman. Karena mereka melihat track record dari lini masa yang Anda kunjungi tempat-tempat tersebut. Ini yang gak banyak orang tahu. Tahun ini betapa sulitnya data press untuk di-approve kalau mereka tidak mengetahui trik-trik seperti ini. Jangan salahkan mereka kalau Anda menolak, karena yang Anda manipulasi ini bukan human, bukan orang Anda, bukan pasangan Anda, tapi yang Anda lawan ini adalah sistem. Bagaimana sistem ini merekod aktivitas riwayat data Anda, riwayat handphone Anda, semua terrekod di handphone Anda tanpa ada yang miss. Mungkin sekian dari saya, beberapa tips untuk Anda cara menyeting HP untuk data fresh supaya Anda bisa di ACC. Kita ketemu minggu depan. Saya akan menjelaskan, saya akan mengedukasi Anda, saya akan membedah semua apa yang saya pelajari, baik itu secara online maupun real atau secara nyata ketika saya turun di lapangan. Bagaimana kita mengkondisikan sebuah log panggilan, sebuah log SMS, dan yang lain, agar ketika Anda pengajuan di suatu pinjaman online bisa approve dan ACC. Kalau Anda datang kepada kami berharap lumer, itu salah besar, karena kami bukan pemilik pinjaman online, analisis, CS ataupun yang lainnya. Lebih baik uang Anda manfaatkan untuk hal-hal yang berfaedah untuk kehidupan Anda. Tapi kami di sini akan membantu Anda, mengedukasi Anda agar supaya data Anda lebih konkret dan approve di suatu pinjaman online. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut dan detail cara tentang setting HP yang baik dan benar, Anda bisa menghubungi kontak admin 4 di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda kepada beliau. Niscaya apapun kesulitan Anda, baik itu pinjaman online, finansial yang lain, dapat terbantu dengan Anda berkonsultasi kepada beliau, sehingga meringankan beban Anda dan ketenangan hidup Anda. Kadang dalam hidup kita harus dihadapkan oleh pilihan-pilihan sulit. Ya, itulah hidup. Hidup adalah sebuah pilihan. Apapun yang Anda pilih hari ini menentukan masa depan Anda nanti. Kita tidak bisa mengubah di mana hari ini kita berdiri, tapi kita bisa menentukan kemana besok akan kita pergi nanti. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa membuat dan merencanakan masa depan kita. Jangan pernah hidup di masa lalu Anda, karena orang yang hidup di masa lalu, dia tidak mungkin akan maju. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.